Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nurafi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Holisa Windia Pega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asidik Almai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Syed. Pengertian leasing. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. 2. Fungsi leasing. Pada dasarnya fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang harusnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja dalam pembelian sepeda motor. Tanpa ada pihak leasing, Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai. Dan tentunya memberatkan terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa. Pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. 1. Kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan pada pihak lessee. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. 2. Operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. 3. Sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. 4. Leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. 5. Cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lessee tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang beda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cost, indemnity, subrogation, dan contribution. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Jadi, Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan. Seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek.
Sewa guna usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayarannya secara berkala. Produk leasing terbagi dua. Yang pertama, sewa barang modal. Singkatnya begini, perusahaan leasing atau lesser membeli tunai suatu barang yang dibutuhkan konsumen kepada supplier. Kemudian, barang tersebut disewakan kepada konsumen. Dalam hal ini, konsumen wajib membayar atau melunasi barang modal tersebut secara kredit. Dengan kata lain, sebelum konsumen melunasi cicilan atas barang tersebut, maka barang tersebut adalah milik lessor. Bukti kepemilikan barang tersebut biasanya dipegang atau disimpan oleh lessor sebagai jaminan, misalnya BPKB dan lain-lain. Kedua, fasilitas pinjam dana. Di sini konsumen dapat meminjam sejumlah dana kepada leasing untuk berbagai keperluan, bisa untuk pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, bisnis atau usaha, dan untuk keperluan konsumtif apapun. Namun, konsumen mesti menyediakan jaminan atau anggunan kepada leasing, bisa berupa sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain. Setiap perusahaan leasing sudah menetapkan tingkat suku bunga tersendiri. Contoh, pada suku bunga kredit mobil, BCA Finansi menetapkan suku bunga 6,75% per tahun. Adira Finansi menetapkan suku bunga 12% per tahun. Sedangkan suku bunga di Sinarmas Multifinansi 15% per tahun.